Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi PPT yang saya buat tentang sekolah sebagai sistem sosial. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sebelum mengeksplorasi perspektif konseptual administrasi pendidikan, kita perlu memahami dasar tentang hakikat dan makna teori organisasi. Oleh karena itu, kita memulai dengan mendefinisikan teori dan sains, serta membahas hubungan timbal balik antara teori, penelitian, dan praktek. Yang kedua, yaitu pembahasan A. Teori. Bagi banyak orang, termasuk administrator pendidikan, fakta dan teori adalah anatonim yang artinya nyata dan jelas, sedangkan teori adalah spekulasi dan atau mimpi. Teori terbagi menjadi 6. Yang pertama, teori dan sains, yaitu beberapa peneliti memandang sains sebagai seperangkat prinsip atlas sebagai prinsip statis dan saling berhubungan yang menjelaskan alam semesta tempat kita hidup. Sains sebagai suatu proses dinamis pengembangan melalui eksperimen dan observasi, serangkai proposi yang saling berhubungan yang pada gilirannya menghasilkan eksperimen dan observasi lebih lanjut. Tujuan dasar sains adalah untuk menemukan penjelasan umum yang disebut teori. Individu yang cermat yang mencoba memahami cara kerja berbagai hal menciptakan teori, namun tidak ada teori yang pernah dianggap final karena teori lebih baik dapat dibuat kapan saja. Yang kedua itu adalah elemen teori, yaitu adalah konsep-konsep yang merupakan blok-blok dasar atau elemen-elemen teori. Konsep adalah istilah abstrak atau kata yang telah diberi definisi khusus. Karena memiliki konotasi khusus, konsep membantu kita menyetujui makna istilah dan keabstrakan memastikan keumumannya. Misalnya hierarki wewenang, impersonalitas, formalisasi, rasionalitas, dan spesialisasi adalah konsep yang membantu menjelaskan struktur dan fungsi organisasi. Yang ketiga itu adalah teori realitas. Realitas memang ada, tetapi pengetahuan kita tentangnya selalu sulit dipahami atau tidak pasti. Tidak mengherankan bahwa individu yang berbeda seringkali menarik kesimpulan yang berbeda dari pengalaman persepsi yang sama, karena mereka memiliki teori yang berbeda yang mempengaruhi interpretasi mereka terhadap peristiwa. Tidak seorang pun membawa realitas di dalam kepalanya, tetapi sebaliknya, mereka membawa kesan-kesan yang realitas berupa teori-teori yang dilengkapi dengan kerangka kerja eksploratif untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan menghubungkannya dengan kata lain. Yang keempat yaitu teori dan penelitian. Penelitian terkait erat dengan teori. Oleh karena itu, banyak kesalahpahaman dan ambiguitas seputar teori tercermin dalam interpretasi makna dan tujuan penelitian. Yang kelima, hipotesis adalah bias peneliti. Disimpulkan dari suatu teori didukung oleh data. Dan yang terakhir, teori dan praktek. Teori berhubungan langsung dengan praktek setidaknya dalam 3 cara. Yang pertama, teori membentuk kerangka acuan bagi praktisi. Yang kedua, proses berteori menyediakan cara umum untuk menganalisis kejadian praktis. Dan yang ketiga, teori memandu pengambilan keputusan. B. Perspektif sistem itu terbagi menjadi 6. 1. Model sistem rasional atau tertutup ke terbuka. Yang kedua, awal mula manajemen ilmiah atau model mesin tertutup dan rasional. Yang ketiga, pandangan kontemporer atau model konstruktual yang rasional dan terbuka. Yang keempat, model sistem alamiah atau tertutup ke terbuka. Yang kelima, awal mula hubungan antar manusia atau model organik yang alami dan tertutup. Dan yang terakhir, pandangan kontemporer sumber daya manusia model alami dan terbuka. Yang C, sistem terbuka atau sebuah integrasi. Perspektif sistem terbuka merupakan realitas terhadap asumsi yang tidak realistis bahwa perilaku organisasi dapat diisolasi dari kekuatan eksternal.
Teori sistem terbuka adalah kerangka kerja umum untuk mengeksplorasi formasi konseptual administrasi pendidikan. Sebagai contoh, organisasi kontemporer adalah sistem terbuka dan alamiah. Sistem terbuka atau sebuah integrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat-sifat utama sistem terbuka, yaitu sekumpulan elemen yang berinteraksi yang memperoleh masukan dari luar, mengubahnya, dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan. Adapun sifat utama sistem terbuka antara lain menyajikan, mendefinisikan, membahas konsep utama. Dan yang kedua, model sistem sosial atau asumsi dasar. Dipengaruhi oleh mandat negara, politik, sejarah, kekuatan lingkungan lainnya, dan memiliki pembagian kerja. Dan yang terakhir, yaitu ada elemen utama sistem sosial di sekolah. Terbagi menjadi 8. Yang pertama struktur, yang kedua individu, yang ketiga budaya, yang keempat politik, yang kelima inti teknis atau pengajaran, yang keenam pembelajaran, yang ketujuh lingkungan, dan yang ke-8 hasil. Dan bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dengan demikian dapat dianggap sebagai kumpulan elemen-elemen individu, struktural, kultural, dan politik. Akan tetapi, perilaku dalam organisasi bukan sekedar fungsi dari interaksi elemen-elemen tersebut. Lebih khusus lagi, perilaku merupakan fungsi dari interaksi struktur, individu, budaya, dan politik yang dibatasi oleh kekuatan. Sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.